jalanan. Ziaro ke makam Dato Abulung. Mana guru? Dato Habulung. Dato Habulung Beb, Syekh Abdul Hamid Habulung. Syekh Abdul Hamid Abulung. Daerah mana guru? Sungai Batang Hilir. Sungai Batang Hilir. Nah, berempat. Ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we've left behind. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersama di dermaga Dato Abulung. Masya Allah. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Di sini kan. Di sini kan kemarin. Apa? Ini dia di sini kan. Sekarang dia. Sini dulu kita. Halo. Iya, makanya takut itu.
Juga jalan juga. Ini sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebagai hikayat riwayat Sahibul Maqam Syekh Abdul Hamid. Tetapi apa ini sedikit banyaknya ada kontroversi, ada dari apa cerita macam ini kan beda versi. Nah, tapi kalau kita mengungkapkannya salah dan khilaf mohon dimaafkan. Syahadan adalah beliau Tuan Haji Syekh Abdul Hamid Al-Bulum, itu nama gelar Syekh Abdul Hamid Al-Bulum. Binnya banyak yang tidak mengetahui sampai sekarang. Tapi kalau dari riwayat orang-orang dulu, dari nenek moyang cerita apa dari mulut ke mulut sampai sekarang, ini beliau ini hidup di zaman Raja Tahmidillah. Yang apa eksekusi ini di zaman Tahmidillah. Nah, tetapi beliau hidup ini di apa di masa abahnya Tahmidillah ini. Abahnya Tahmidillah, lupa itu raja itu. Itu di daerah mana? Itu di daerah apa kerajaan kita sini. Iya, Kasar. Setelah pindah kerajaan itu berapa kali pindah kan dari Kuwait, iya. Terus juga di Karamantan pernah juga, dan di Karaton Martapura pernah juga kerajaan itu. Jadi beliau ini semenjak semasa kecil beliau itu ada di mengatakan beliau ini diasuh oleh raja, abahnya oleh Raja Tahmidillah. Jadi diasuh oleh raja, kemudian kemudian disekolahkan menuntut ilmu ke Mekah bersama-sama dengan teman beliau itu Syekh Muhammad Asad Al-Bandari. Ya, Syekh Muhammad Asad itu asli orang kita, orang Martapura, dalam pagar. Jadi disekolahkan berdua, yang satunya diberi pesan ya apa ya Ja'far kan Syekh Muhammad Asad ini, kamu sekolah ke Mekah, cari ilmu Allah Ta'ala. Kalau Abdul Hamid tadi apa dipesani oleh raja, wahai Abdul Hamid, itu karena sampainya ke kota Mekah, cari Allah Ta'ala. Nah, jadi setelah itu tidak lama kemudian beliau pulang ke sini. Tetapi Syekh Muhammad Asad tetap tinggal di sana di Mekah karena dia mencari ilmu Allah Ta'ala. Berarti beliau ini pulang duluan. Setelah pulang, mengapa mendirikan apa itu majelis-majelis ilmu juga. Nah, tapi itu karena pahamnya wahdatul wujud, dan banyak masyarakat di zaman itu, masyarakat awam ini kurang memahami tentang itu. Nah, sehingga apa yang dilontarkan dari kata beliau apa disalahkan, kan ini ini sesuatu ini apa, karena itu pemahamannya apa itu enggak begitu pada zaman itu. Nah, sedangkan saya Muhammad Asad apa menekankan itu syariat dulu. Nah, cuman ini memang ilmu beliau ini ilmu hakikat, ilmu hakikat yang mana ilmu hakikat itu susah untuk diterima untuk masyarakat awam ya, dan tidak bisa orang sembarang membuka masalah hal ini kan. Nah, maka dari pembicaraan itulah sampai ke telinga penguasa zaman itu, dikatakanlah beliau ini mempunyai aliran sesat, maka dipanggillah ke istana. Tapi apa dipanggil ya Abdul Hamid, kamu dipanggil raja yang menghadap raja. Abdul Hamid tidak ada raja Allah. Panggil lagi kata raja, panggil Allahnya. Dia datang lagi tadi, ya Abdul Hamid, apa ya Allah, Tuhan Allah, dipanggil oleh raja. Allah tidak ada, yang ada Abdul Hamid. Nah, disitulah tambah marah raja itu. Nah, habis itu apa dinisbatkanlah apa sidang apa segala macam. Nah, ditetapkanlah hukuman. Tapi sebelum ditetapkan hukuman itu dengan segala cara, apa
pertama beliau ini dari mulut ke mulut ya. Nah, jadi kita masalah benar apa tidaknya kita begitu enggak ada juga. Tapi ini dari mulut ke mulut orang tua dulu. Nah, itu beliau apa diundang raja. Diundang raja dikasih makanan yang lezat-lezat. Tetapi apa di depan pintu istana itu ditaruh itu seperti jebakannya apa yang runcing-runcing lah. Bila beliau lewat pintu ini jatuh mengenai beliau. Jadi niatnya untuk menghabisi jebak. Ya, jebak. Tetapi kalau ini selamat, otomatis di makanan tadi dikasih racun. Taunya dengan kuasanya Allah, beliau lewat pintu dekat istana ini gak jatuh. Lewat terus makan, pada makan dikasih racun. Alhamdulillah raja sudah menjamukan makanan macam-macam lah. Alhamdulillah, terima kasih raja. Heran raja ini seperti pulang lagi menuju pintu lagi mau keluar, ini gak jatuh lagi. Tadi masuk tadi itu ya yang cranking tadi yang dari runcing tadi. Tapi pas mau keluar tidak mau jatuh juga. Setelah dia lewat baru jatuh. Itu marah besar dengan segala cara. Ada yang bilang itu disuruh melempar tombak apa semua, tapi beliau tidak menoleh. Tetapi orang yang melihat itu tidak nyampe ke belakang beliau dan jatuh sendiri. Dan itu salah satu keramat. Dan juga pernah ditenggelamkan di sungai Martapura. Nah, sungai yang yang dalam ditenggelamkan di sini. 3 bulan. Tapi setiap kali ada azan, masuk waktu sholat, beliau naik lagi. Sholat air. Sholat di atas air dan bajunya gamis ini tidak basah. Nah, itu keramat beliau. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Tetapi dari segala mungkin ya sudah qudratullah kan, mungkin sudah sampai itu dengan segala cara raja mau membunuh tidak mampu. Jadi demi menyelamatkan orang banyak, beliau berani berkorban sendiri demi menyelamatkan yang banyak. Jadi dengan senjata beliau sendiri dan dengan yang ditunjuk beliau sendiri. Tekan di sini pakai ini alatnya. Kalau lepas dari sebelahnya tidak mau. Setelah ditikam memancarlah darah beliau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memancar darah. Baru kaget saja. Wahai Allah, gimana kita dengan masyarakat banjir nantinya? Gimana kita dengan masyarakat sungai Batak? Nah, akhirnya dengan inisiatif itu raja meminta maaf kepada masyarakat dengan mendirikan masjid yang insyaallah ini hadiah dari raja karena merasa bersalah. Wallahu a'lam. Ya sedikit banyak kalau ada salah dalam dari saya alam. Maaf kalau ada salah atau keliru dengan cerita. Ini jangan dari mudah-mudahan kita keberkahan dan diri dari beliau. Mudah-mudahan kita diri dari beliau. Ini tadi salah satu cerita singkat biografinya beliau, Syekh Abdul Hamid yang digelar Datuk Abu Nur. Ya. Insyaallah ini beliau cerita beliau ini dari turun menurun. Ya. Turun menurun. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita hadir di tempat yang berkah ini, mudah-mudahan Allah lancarkan hubungan kita, melancarkan rezeki, sehatkan badan jisim rohani dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah mudah-mudahan. Yuk, anak minta tolong untuk doa sekali lagi. Mudah-mudahan. Lah. Sekali lagi. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bi barakatihim wa adkhilna bi hurmatihim wa qina fi tariqatihim wa mu'afiyatin min al-fitan ya qadil hajah ya qadil hajah ya qadil hajah ittihajatina jami'an bil qabul ya Allah bi su'adil qadar Syekh Abdul Hamid Al-Bulum ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Nah, ikutin terus ya, ikutin terus apa video-video kami selanjutnya untuk ziarah-ziarah ke kubah-kubah wali-wali min auliya ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.